Dan saat Qin Chen berhasil menyempurnakan jembatan Naihe di dunia bawah tanah yang tak ada habisnya, Kaisar Yama dari Istana ke-10, yang terbang dengan cepat, mengerutkan kening, seolah dia merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat wilayahnya. Pada saat itu, samar-samar ia merasakan kekuatan sebab dan akibat, seolah-olah langsung putus dengannya, entah kenapa ia merasakan sakit hati. Apa yang terjadi? Kaisar Aula ke-10 Yama terkejut. Saat ia mencapai level ini, biasanya ia tidak memiliki perasaan iseng seperti ini. Jika perasaan seperti ini muncul secara tiba-tiba, pasti karena terjadi sesuatu yang istimewa, yang entah bagaimana mempengaruhi keadaan pikirannya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mengapa hal itu membuat jantung saya berdebar-debar entah kenapa, seolah ada sesuatu yang berharga yang hilang. Hati Kaisar Yama dari Aula ke-10 muram, dan dia mengangkat matanya, mencoba melihat asal mula semua ini melalui kekuatan takdir dan sebab akibat yang tak ada habisnya. Tetapi sebelum dia bisa memata-matai apapun, Kaisar Wu Yueming di samping sepertinya telah menemukan penglihatan Kaisar Yama dari Istana ke-10. Matanya tiba-tiba memadat dan dia berkata dengan suara dingin, "Istana ke-10, apa yang kamu simpulkan?" Boom! Niat membunuh yang samar menyebar di udara. Mata Kaisar Wu Yueming berkedip dengan sangat curiga. Kaisar neraka Aula ke-10 ini seharusnya tidak menyembunyikan apapun darinya, bukan? Kaisar Netherworld tiba-tiba kembali hidup, membuat Kaisar Netherworld curiga terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun Kaisar Aula ke-10 Yama telah mengimbanginya selama bertahun-tahun, siapa yang tahu jika dia telah melakukan sesuatu yang aneh secara diam-diam, jika ada semacam hubungan antara dia dan Kaisar Netherworld, itu bukan tidak mungkin. Kenal hantunya, kenali wajahnya, tapi tak kenal hatinya. Dia harus berhati-hati. Namun, di bawah niat membunuh yang samar dari Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, perhitungan Kaisar Neraka Istana ke-10 tidak dapat dilanjutkan dalam sekejap. Wajahnya tiba-tiba berubah jelek dan dia berkata, "Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, apa maksudmu?" Di sana adalah sedikit rasa kesal di hatinya tanpa alasan. "Apakah ini saatnya aku menanyakan pertanyaan ini padamu? Sekarang Kaisar Netherworld tiba-tiba muncul, kamu dan aku berpacu dengan waktu untuk bergegas ke Gunung Huangquan, tapi apa yang baru saja kamu lakukan?" Kaisar Netherworld mendengus dingin, matanya dingin. "Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu curiga aku berselingkuh dengan pria dari dunia bawah itu?" Setelah mendengar ini, Kaisar Yama dari Istana ke-10 menjadi marah dan berkata dengan wajah jelek, "5 gunung, kamu dan aku punya telah maju dan mundur bersama selama bertahun-tahun. Hubungan antara kita adalah meskipun kita tidak dekat satu sama lain, setidaknya kita memiliki minat yang sama. Betapa bodohnya pria di Netherworld itu. Bagaimana saya bisa bekerja sama dengannya? Ini, dia jelas merupakan penghinaan terhadap kecerdasannya. Tidak ada yang terbaik." Melihat wajah marah Kaisar Yama dari Istana ke-10, Kaisar Wu Yueming diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa itu tidak terlihat seperti penyamaran. "Kamu juga mengatakan bahwa Netherworld sangat bodoh, tapi kali ini dia sangat bodoh." Dia kembali ke dunia bawah tanpa menyadarinya, dan juga berkolusi dengan klan Abyss. Orang-orang pasti bertanya-tanya apa yang tersembunyi di baliknya. Karena kamu tidak ada hubungannya dengan itu, maka kamu dan aku akan pergi ke Gunung Huangquan bersama-sama untuk melihat apa yang orang ini lakukan. Kaisar Wu Yueming menyipitkan matanya dan berkata, "Kamu tidak seharusnya menolak ini, kan?" Kaisar Neraka Istana ke-10 berkata dengan sebuah wajah jelek, "Wu Yue, apa yang kamu pikirkan? Jangan khawatir, aku pasti akan menemanimu kali ini. Ayo kita pergi ke Gunung Huangquan bersama untuk mencari tahu kebenarannya." Dia selesai. Kaisar Neraka Istana ke-10 tidak berniat melanjutkan perhitungannya dan segera mengikuti Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung ke Gunung Huangquan. Memang,
seperti yang dikatakan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung, menghentikan Kaisar Dunia Bawah adalah prioritas terpenting mereka. Sementara Kaisar Neraka Aula ke-10 dan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung melanjutkan perjalanan gila-gilaan mereka ke Gunung Huangquan. Kota Fengdu. Kaisar Yanmo menatap langit kosong di atas sungai Huangquan, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Mustahil. Dia mengeluarkan raungan yang ganas, matanya membelalak. Dia tidak percaya bahwa jembatan Naihe, yang telah berdiri di atas sungai Huangquan di kota Fengdu selama ratusan juta tahun, diambil oleh seseorang seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Pada saat ini, Kaisar Yama dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Bagaimana bisa ada kekuatan di dunia ini yang bisa menekan jembatan Naihe? Ini sungguh mustahil. Sejak 10 istana neraka menempatkan jembatan Naihe di sungai Huangquan, selama ratusan juta tahun, jembatan Naihe selalu berdiri di sini. Tidak diketahui berapa banyak penggarap hantu yang dipengaruhinya, dan berapa banyak orang kuat Huisen Luo Yama Domain telah dikembangkan. Tapi sekarang, sialan, biarkan aku melihat siapa dirimu sebenarnya, dan betapa tercelanya kamu biasa merampas jembatan Naihe. Kaisar Yanmo tiba-tiba menjadi cemas, dan dia meraung dengan marah. Di belakangnya, Yan Moksu bayangan menjulang tinggi ke langit, seperti dewa iblis, memegang erat bayangan kapak perang dengan kedua tangannya. Di bawah raungan Kaisar Yama, bayangan besar Yama memegang kapak perang hitam pekat dan memukul keras tangan besar Qin Chen. Lulus. Terjadi ledakan. Dalam sekejap, celah besar terkoyak di langit, dan kehampaan tak berujung terus terkoyak. Kapak raksasa yang agung itu seperti pangu yang membuka langit, menyinari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan tangan besar Qin Chen. Ledakan. Di tengah raungan yang keras, tangan besar Qin Chen terkoyak di bawah kekuatan penghancur kapak perang hitam pekat Kaisar Yama. Aura kekerasan yang berat terus-menerus mengenai tangan besar Qin Chen, mengembunkannya. Tangan yang menjulang tinggi itu langsung dimusnahkan. Musnahkan, belah menjadi beberapa bagian. Apakah kamu benar-benar seorang kaisar semu? Kaisar Yanmo merasakan aura tangan besar Qin Chen menyebar, matanya menunjukkan keterkejutan, dan dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Meskipun Qin Chen selalu menunjukkan aura kaisar semu sebelumnya, di mata Kaisar Yanmo, itu hanya Qin Chen yang sengaja menyembunyikan identitasnya untuk membingungkannya. Tingkat kultivasi Qin Chen yang sebenarnya pasti adalah kaisar. Kalau tidak mungkin menunjukkan kekuatan mengerikan seperti itu. Tetapi pada saat ini, ketika tentara dunia bawahnya mengenai tangan besar Qin Chen, dia langsung terbangun. Anak laki-laki yang mengambil jembatan Naihe di depannya tidak menyembunyikan budidayanya sama sekali. Apakah dia benar-benar hanya seorang kaisar semu? Sebuah fantasi. Bagaimana seorang kaisar semu bisa memperbaiki jembatan Naihe? Sementara hati Kaisar Yanmo dipenuhi dengan kekacauan, gerakan di tangannya tidak berhenti sama sekali. Kapak perang hitam pekat berubah menjadi aliran niat membunuh yang tak ada habisnya dan menghantam Qin Chen dengan keras. Kematian. Bersamaan dengan raungan Kaisar Yanmo, kapak perang hitam pekat datang ke kepala Qin Chen dan menebas dengan keras. Qin Chen mendengus dingin ketika melihat ini, matanya penuh semangat juang. Sampai saat ini, kecuali klon dari 4 Kaisar Agung, dia belum pernah benar-benar berinteraksi dengan orang kuat di tingkat Kaisar tingkat menengah. Setelah melewatinya, kini, Kaisar bisa mencobanya. Dengan dentang, pedang ilahi pembunuh terbalik tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Dewa kecil. Qin Chen berteriak dingin, mengaktifkan kekuatan di dalamnya, dan pedang ilahi pembunuh terbalik di tangannya bertabrakan dengan kapak perang gelap seperti kilat. Dengan keras, ledakan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan langit bergema di seluruh dunia. Dampak mengerikan meledak ke tubuh Qin Chen pada saat berikutnya, meledakkannya. Kekosongan di belakangnya langsung meledak dan berubah menjadi Jian Fan. Di bawah getaran nafas yang kuat,
Energi dan darah tubuh Qin Chen melonjak, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah di tempat. Luar biasa. Qin Chen mengangkat alisnya dan menatap Kaisar Yama di depannya, menunjukkan kegembiraan. Kekuatan Kaisar Yama ini memang luar biasa, jika bukan karena tubuhnya yang sangat kental, yang jauh lebih unggul dari Kaisar biasa, dan berkah dari pedang ilahi pembunuh balik, pedang sebelumnya saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kaisar jangka menengah memang luar biasa. Namun, meskipun Qin Chen kagum di dalam hatinya, niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat, dan sosoknya tiba-tiba menyerang lagi. Kamu harus bertarung secepat mungkin, dan tidak boleh menghancurkan rencana Master. Boom! Tanda seru. Dengan teriakan marah, Qin Chen langsung membunuh Kaisar Yama. Tidak hanya Qin Chen, Taiyin Mingnu, Molly, dan Kaisar Simei juga langsung bergerak, dan Kaisar Yanmo datang untuk membunuh dengan gila-gilaan. Tendang, keok, Kaisar Yama, kenapa kamu tidak tidur siang? Tawa kecil yang menawan bergema di seluruh dunia dan langsung ditransmisikan ke dalam pikiran Kaisar Yama, membuat pikirannya langsung mengantuk. Molly langsung melonjak dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan tentakel hitam Swiss, desir, menyapu dengan liar, seperti sangkar, membungkus Kaisar Yama dari segala arah. Adapun Taiyin Mingnu, sebuah cermin kuno langsung muncul di tangannya, langsung menyinari Kaisar Yama. Ledakan. Keempat orang kuat itu mengambil tindakan bersama, dan seketika seluruh tubuh Kaisar Yama membeku, membuatnya sulit untuk bergerak. Sialan, aktifkan formasi kota Fengdu, dan segera kirim pesan ke semua pihak, meminta penyelamatan. Kaisar Yanmo melepaskan diri dari pesona Kaisar Simei dalam sekejap, dan meraung keras. Banyak orang berkuasa bergabung, membuatnya langsung merasakan krisis yang kuat. Boom boom boom. Menyusul raungan marah Kaisar Yanmo, banyak pembudidaya hantu kuasi Kaisar di kota Fengdu yang melihat tempat ini dengan ngeri naik ke langit satu demi satu dan langsung membuka formasi megah kota Fengdu, dan banyak orang kuat juga menghabisinya, harta komunikasi. Mengirim pesan satu demi satu. Namun, yang mengejutkan mereka adalah ketika mereka mengaktifkan harta komunikasi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mengirimkan pesan sama sekali. Tuanku sudah memperkirakan ini. Bagaimana mungkin kamu tidak memberimu kesempatan untuk dipanggil? Petik 2. Qin Chen mencibir dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Ledakan. Saat tangannya yang besar terulur, pilar-pilar formasi tiba-tiba naik ke langit. Pilar-pilar formasi ini telah tersembunyi di kehampaan di beberapa titik. Pada saat ini, mereka muncul dalam sekejap, meledak dengan cahaya yang mencapai langit. Dalam kehampaan, total 99 dan 81 pilar formasi yang menjulang tinggi berubah menjadi langit dan bumi, langsung berubah menjadi rangkaian cahaya yang luas, menutupi seluruh kota Fengdu, menutup semua kekosongan. Formasi langit terlarang 9 Ming. Melihat formasi ini, mata Kaisar Yama langsung melebar, menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Ya, Yang Mulia layak menjadi Kaisar kuno. Anda memang memiliki beberapa visi. Benda ini adalah formasi langit terlarang 9 neter yang diberikan Yang Mulia kepada kami. Qin Chen mencibir, dengan ekspresi sarkastik di bibirnya. Dia jelas ingin menangkap kura-kura di dalam guci dan tidak memberi Kaisar Yama sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, murid Kaisar Yanmo tiba-tiba menyusut. Siapa lagi yang bisa disebut dewasa oleh begitu banyak kaisar yang berkuasa?